Coba deh pikirin, kita semua pasti punya tokoh yang kita kagumi banget kan? Entah itu nabi, orang suci, atau mungkin guru spiritual. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, di mana batas antara rasa hormat yang tulus, itu malah jadi berlebihan? Jadi semacam jebakan. Nah, itulah yang akan kita bedah kali ini. Ini dia pertanyaan besarnya. Kapan rasa kagum kita pada seorang nabi atau tokoh mulia itu berubah jadi sesuatu yang lain? Sesuatu yang, ya mungkin kurang sehat. Mari kita coba cari tahu di mana garis batasnya. Oke, biar kita satu frekuensi nih, kita harus ngerti dulu apa itu pengkultusan. Ini tuh bukan sekedar rasa hormat biasa ya. Ini udah level di mana kita ngelihat seseorang itu, wow, sempurna, tanpa cacat sedikit pun. Dan seperti yang bakal kita lihat nanti, disitulah masalahnya mulai muncul. Jadi, gimana sih pengkultusan ini bisa sampai terjadi? Well, menurut sumber yang kita bedah kali ini, akarnya itu dari satu salah paham yang gede banget. Kita sering banget salah kaprah soal apa sih kemuliaan yang sejati itu. Coba deh lihat perbedaannya, kontras banget kan? Di satu sisi, ada kemuliaan di mata manusia. Ini semua soal yang kelihatan dari luar, gelar, popularitas, dari keluarga mana dia berasal. Tapi lihat sisi satunya, kemuliaan di hadapan Tuhan. Nah, ini beda total. Ini semua soal apa yang ada di dalam diri kita. Seberapa tulus kita, pilihan-pilihan pribadi kita, dan gimana kita tanggung jawab sama diri sendiri. Jadi, pengkultusan itu terjadi pas kita pakai kacamata manusia, bukan kacamata Tuhan. Poin utamanya gini, di hadapan Tuhan nggak ada istilah nepotisme spiritual. Nggak bisa kita numpang tenar atau numpang mulia dari orang lain, sekalipun orang itu seorang nabi. Status spiritual kita itu yang murni hasil perjuangan kita sendiri. Titik. Oke, pemahaman ini bahwa kemuliaan sejati itu sifatnya personal langsung berhadapan dengan dua mitos besar yang sering kita percaya soal ilmu dan kebijaksanaan spiritual. Yuk kita bongkar satu-satu. Mitos pertama, keyakinan kalau kebenaran atau ilmu dari Tuhan itu eksklusif, cuma milik satu kelompok atau satu set cerita doang. Sumber kita kali ini ngajak kita mikir, masa sih ilmu Tuhan yang seluas samudra itu bisa kita masukin ke dalam satu kota kecil aja? Kenapa ini penting banget? Karena gini, saat kita nutup diri dari sumber-sumber kebijaksanaan lain, kita itu sebenarnya lagi bangun penjara buat pikiran kita sendiri. Kita sengaja milih buat ngelihat dunia yang super luas ini cuma dari satu lubang kunci. Sayang banget kan? Nah, mitos kedua yang perlu kita runtuhin adalah obsesi kita sama yang namanya akurasi sejarah. Kita sering banget kejebak di perdebatan, cerita ini beneran kejadian nggak sih persis kayak gitu? Padahal, kalau kita fokus ke situ terus, kita malah kehilangan esensinya. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan gamblang banget. Di satu sisi, ada orang yang fokusnya ke fakta, ke detail sejarah. Ini nih yang sering bikin perdebatan panas nggak ada ujungnya, karena didorong sama nafsu atau ego kita yang pengen ngerasa paling benar. Tapi di sisi lain, fokusnya beda, mencari hikmah, pelajaran universal yang bisa kita pakai di hidup kita. Pertanyaannya jadi bukan lagi, ini beneran terjadi apa enggak, tapi pelajaran apa yang bisa gue ambil dari sini? Oke, kita udah ngomongin soal kemuliaan dan ngeruntuhin beberapa mitos. Terus hubungannya sama pengkultusan apa dong? Nah, ini dia bagian yang bahaya. Waktu kita mengkultuskan seseorang, tanpa sadar ego kita itu lagi ngebangun tembok tinggi yang ngehalangin kemajuan spiritual kita sendiri. Dan ini dia klaim utamanya yang, wah ngena banget. Manusia yang mengkultuskan orang lain itu pasti akan berhenti berusaha untuk naik kelas sendiri. Ini tuh jebakan ego yang paling halus, paling licik. Kelihatannya sih kita lagi ngelakuin hal mulia, muji-muji orang hebat. Tapi sebenarnya itu cuma cara ego kita, biar kita nggak perlu kerja keras lagi. Kok bisa gitu? Ya karena memuja itu pasif. Kita cuma jadi penonton yang tepuk tangan di pinggir lapangan. Ini tuh sama kayak mikir kita bakal jadi atlet jagoan cuma dengan nonton olimpiade tiap hari. Kita ngerasa keren karena muji sang juara, padahal kita sendiri nggak gerak sesenti pun dari sofa. Kemuliaan mereka itu sayangnya nggak menular cuma dengan pujian. Terus solusinya gimana dong? Bukan berarti kita jadi nggak hormat ya, sama sekali bukan. Tapi kita ubah cara kita menghormati. Tujuannya adalah untuk memanusiakan mereka kembali. Maksudnya, kita lihat mereka bukan sebagai patung sempurna yang nggak mungkin kita sentuh, tapi sebagai manusia-manusia luar biasa yang perjalanannya bisa kita jadikan inspirasi dan teladan. Nah, ini dia peta jalannya, langkah-langkah praktisnya. 1. Stop cuma sekedar memuji. Pujian doang nggak bakal ngasih kita nilai rapor spiritual. 2. Mulai aktif meneladani. Coba deh ambil satu aja sifat baik mereka, terus aplikasikan di hidup kita sendiri. Dan yang paling penting, nomor 3, hargai prosesnya.
Mau kita berhasil atau gagal, niat tulus kita buat mencoba itulah yang paling berharga di mata Tuhan. Jadi pada akhirnya, semua kisah-kisah hebat para nabi dan orang mulia ini, itu bukan cuma cerita pengantar tidur atau catatan sejarah kuno. Anggap aja ini semua sebagai kisi-kisi soal ujian buat hidup kita. Setiap tantangan yang mereka lewatin, itu adalah cerminan dari tantangan yang cepat atau lambat bakal kita hadapi juga. Semua ini akhirnya ngerucut ke satu pertanyaan terakhir yang personal banget buat kita semua. Ujian-ujian hidup para nabi itu pada akhirnya akan jadi ujian kita juga. Dalam versi kita masing-masing, pertanyaannya bukan lagi apakah ujian itu bakal datang, tapi ketika ujian itu datang, kita udah siap belum?